semua, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan absen dulu ya. Alfariza hadir, Alvito, Devarina, Dinda, sakit. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Elizabeth, hadir Bu. Eva, hadir. Hana, hadir. Ilham, hadir. Laila, hadir. Miftahul, hadir. Rado, hadir. Rama, hadir. Santa, hadir. Siwi, hadir. Alhamdulillah, terima kasih Anda semua sudah hadir dan tepat waktu. Baik Anda semua, silakan diperhatikan. Ada pada saat ini wabah COVID-19 menjadi pemicu rantai prasangka. Demi kehati-hatian, banyak orang menghindari kerumunan. Rakyat berprasangka kepada pemimpinnya karena menutup banyak tempat keramaian yang menjadi penggerak roda ekonomi. Tak jarang warga yang juga berprasangka jika virus corona ini hanya akal-akalan kaum berduit dan negara-negara besar adu kuasa. Tuhan pun ikut diprasangkakan. Mengapa memberi masalah amat berat seperti corona? Meski demikian, tidak sedikit yang memilih untuk berprasangka baik. Kita bisa saksikan banyak warga perumahan bergotong royong dengan swadaya sendiri menolong para penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Alih-alih mengusir, mereka menjaga, membantu kebutuhan hidup keluarga itu meski harus melalui protokol yang sangat ketat. Tak jarang para tetangga menggantungkan makanan di depan pagar penderita corona yang mesti menjalani karantina. Adakah dari Anda semua yang ingin memberikan tanggapan tentang tanggapan saya? Satu, ada sebagian yang husnuzon dengan membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri. Dua, ada yang sebagian menyalahkan pemimpin dan juga Allah. Bagus sekali. Dan Anda yang sudah memberikan tanggapannya. Nah sekarang, apa kaitannya pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini dengan peristiwa tersebut? Nah, Ibu akan jelaskan. Silakan dilihat PowerPoint-nya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang ketiga, menghubungkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dengan perilaku berprasangka baik yaitu husnuzon dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, Ananda setelah belajar ini diharapkan bisa menjelaskan pengertian husnuzon dan contoh perilaku husnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kemudian menyimpulkan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan asbabun nuzulnya. Yang ketiga, Anda bisa membaca Quran surah Al-Hujurat sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, merumuskan hikmah perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menentukan contoh perilaku husnuzon di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, yang terakhir nanti kalian bisa membuat poster. Baik, Anda semua, untuk kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Hujurat ayat 12. Ibu akan membaca duluan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Anda mengikuti ya. Siap? Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu
Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baik, anak-anak semua, tadi kita sudah membaca bersama-sama dan juga teman kalian sudah mewakili untuk membaca surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk itu kita akan mulai pembelajaran dengan cara kita bentuk kelompok. Nanti kita akan bentuk dua kelompok, kelompok ahli dan juga kelompok asal. Kita bentuk kelompok asal dulu dengan cara berhitung. Silakan 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 1 2 3 1, 2. Oke. Nah, nanti yang dua nanti bisa bergabung dengan yang lainnya. Jadi ada 5 ya. Baik. Kita sudah membentuk kelompok. Berikutnya anak-anak semua akan bentuk kelompok ahli ya, yang mana nanti kelompok ahli itu tadi yang menyebutkan angka 1, nah itu nanti bergabung dengan yang menyebutkan angka 1 lagi. Begitu juga yang kedua bergabung dengan yang tadi bilang angka 2. Nah itu akan membentuk kelompok ahli. Nah untuk kelompok asalnya yang tadi 4 tadi ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk selanjutnya, Ananda semua, Ibu kasih kertas, yang mana kertas ini nanti akan kalian tuliskan tema yang sudah Ibu yang ada di sini, yang mana tema kelompok ahli 1 akan menjelaskan pengertian husnuzon, contoh perilaku husnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kemudian kelompok ahli 2 menyimpulkan isi kandungan. Ya silakan dilihat saja itu temanya, tema yang ada di situ akan Ibu bagikan untuk kalian. Silakan bergabung. Ibu akan bagikan kertas untuk kalian diskusikan, yang mana kertas ini sudah ada tema ya, sudah ada temanya. Silakan didiskusikan, boleh mencari informasi dari internet atau mungkin juga di depan di meja depan ada buku untuk mencari informasinya, bisa lewat internet buku atau juga ada Al-Qur'an ya. Silakan dibagikan untuk kelompok berikutnya. Silakan dituliskan, dicari informasinya, tema yang sudah ada di situ didiskusikan. Ya, 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 ya. Oke, ada kesulitan? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik.
pelajari, yang sudah kalian cari informasi. Untuk berikutnya, Ananda semua silakan balik kepada kelompok asalnya. Ya. Baik, kalian sudah kembali pada kelompok asal. Ya. Untuk itu silakan kalian diskusikan kembali tadi informasi pada kelompok ahli tadi kalian dapat apa saja yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan kembali dengan kelompok asal kalian. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, silakan bisa mencari buku. Silakan ambil buku yang di sana tuh. Ya, ambil buku dan cari informasi tentang tajwid. Ini surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian menjelaskan arti ukhuwah. Oke. Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Ya, silakan hari ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ke ibu ya. Ada kesulitan? Tidak ada. Siap. Ya. Ya, ini boleh dari internet, boleh dibuka HP-nya boleh. Tapi HP-nya dibukanya untuk melihat materi aja ya. Tidak untuk melihat konten yang lain. Oke. Silakan. Silakan Ananda presentasi ke depan apa yang sudah didapatkan ilmu untuk hari ini. Kita mulai saja dari kelompok 1, kelompok asal. Untuk mempresentasikan ke depan, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian husnuzon secara bahasa dari kata hus artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi husnuzon artinya berprasangka baik. Pengertian secara istilah adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan husnuzon adalah suudzon. Dalam ilmu akhlak husnuzon dikelompokkan menjadi 3. 1. Husnuzon kepada Allah, yaitu berbaik sangka kepada Allah atas apapun yang dihadapi dalam kehidupan. 2. Husnuzon kepada diri sendiri, yaitu senantiasa positive thinking terhadap diri sendiri. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain, yaitu senantiasa memandang orang lain baik dan tidak bermaksud jahat. Isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, perintah Allah kepada orang yang beriman untuk menjauhi 1. Berprasangka buruk. 2. Mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, menggunjing, membicarakan keburukan saudaranya. Yang kedua, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah. Salah satu
husnuzon. Yang ketiga, Allah Maha Penerima taubat bagi hambanya yang melakukan kesalahan. As-sababul nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini Al-Hujurat ayat 12 turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya. Maka turunlah ayat ini Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain. Hadis yang terkait husnuzon. Yang pertama, janganlah sampai salah satu di antara kalian mati selain dalam keadaan berprasangka baik pada Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 4646. Yang kedua, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 4849. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzabul hadis." Jauhkan dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apakah sama perbuatan tajasus, ghibah dan fitnah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama, tajasus itu mencari kesalahan orang lain. Yang kedua, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Dan yang terakhir, fitnah, membicarakan keburukan orang lain dan tidak benar adanya. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1. Subhanallah, sangat bagus ya. Oke. Dan untuk berikutnya, silakan presentasi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memperhatikan hukum tajwid. Mad jaid, ya ayyuha al-samsiyah allazina mad badal ammanu qalqalah ijtabu idom kasiro mina gunah inna idom biguna ismu wala matobi'i wala qalqalah sugro yang sabi ikfasafawi bakdokum bakdon Izar sapawi kan idgom biguna ayakula ibadiki maita kahon tafsir Allah idgom bila guna tawwabur rahim. bertanya. Saya kurang paham sama bacaan Ifat Safawi. Bolehkah minta diulang kembali dan dijelaskan? Baik, saya akan memberikan jawabannya. Ifat Safawi itu apabila ada mim mati bertemu huruf ba, maka dibaca mimnya ditahan 2 harokat. Sebagai contoh, ba'dukum ba'du. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan untuk kelompok 3. Jika husnuzon akan membuat hati menjadi bersih dan sifat meski dan penyakit hati lainnya. Orang yang husnuzon akan sibuk memperbaiki dirinya dan mendorongnya untuk terus introspeksi atau mawas diri. Orang yang husnuzon akan selalu optimis dalam berusaha demi meraih cita-citanya. Sikap husnuzon di lingkungan. 1. Memberi apresiasi yang dicapai oleh teman. Ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya. Apakah termasuk perilaku husnuzon jika saya memberikan ucapan selamat terhadap teman saya yang
husnuzon karena kita merasa bahagia jika melihat teman kita berhasil. Kita tidak berarti punya prasangka apapun terhadap teman kita, misalnya teman kita curang atau menyontek. Terima kasih Anda semua yang sudah presentasi. Subhanallah, luar biasa. Baik, untuk berikutnya Ibu akan bagikan LK, yang mana ini nanti kalian kerjakan soal ya sebagai evaluasi. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Ibu bagikan ya. Silakan dikerjakan ya untuk soal penilaian diri. Silakan tinggal di checklist sesuai tidak dengan pribadi kalian. Kemudian ada mengerjakan tajwid, hukum tajwid. Silakan diisi kolomnya. Kemudian ada soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. besok akan kumpulkan semua ya hasilnya. Insyaallah akan ibu nilai minggu depan, ibu kasih tahu hasilnya. Baik, berikutnya sebelum pembelajaran ini kita akhiri, adakah di antara Anda semua yang ingin membantu ibu? Oke, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, pertama, pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 terdapat hukum bacaan, mad jaiz, mad syamsiyah, mad badal, qalqalah, idgham bi gunnah dan mad tabi'i. Yang kedua,
Allah melarang orang yang beriman untuk buruk sangka, mencari kesalahan orang lain dan memuji. Serta Allah memerintahkan untuk husnuzon dan bertaubat. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan kesimpulannya. Baik, Ibu hanya menambahkan sedikit ya, bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar mengenai husnuzon, yaitu menganalisis Quran surah Al-Hujurat ayat 12, dan sedikit pesan untuk Anda semua ya. Marilah kita selalu optimis. Marilah kita selalu husnuzon baik pada diri kita sendiri, yakin bahwa diri kita ini mampu meraih cita-cita. Kita juga husnuzon kepada Allah bahwa semua yang ada pada diri kita, baik itu suka, duka, itu udah kehendak Allah. Insya Allah akan ada hikmahnya. Begitu juga dengan kita husnuzon kepada orang lain, punya pikiran baik terhadap orang lain. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum Ibu akhiri, ada satu tugas untuk kalian, yaitu membuat poster. Ya, membuat poster ajakan untuk berperilaku husnuzon. Itu PR dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Siap? Siap. Alhamdulillah. Berikutnya silakan, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita baca doa terlebih dahulu dengan baca kifaratul majlis dipimpin oleh Miftahul. Pada ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallah